Bocah di podcast kali ini. Nah, kali ini aku pengennya sih ngobrol-ngobrol ringan ya. Nah, di sini aku nggak sendiri nih, teman-teman aku ditemani sama salah satu teman aku yang dimana dia itu punya pengalaman yang bagus banget di salah satu UKM yang ada di Universitas Tidar. Nah, bersama rekan aku namanya Mbak Tasya. Halo Mbak Tasya. Halo teman-teman. Hai. Oke, nah Mbak Tasya ini merupakan salah satu anggota dari UKM KSR PMI Untidar, betul gitu. Di sini aku pengen tahu nih Mbak, aku kepo banget tentang KSR PMI. Nah, dulu awal-awal Mbak Tasya bergabung atau join KSR PMI itu ceritanya gimana nih? Apakah diajak teman atau punya motivasi apa gitu? Sebenarnya kalau cerita dari awal mula ya, malu saya. Gak apa-apa. Dulu waktu PKKMB itu pas kayaknya kalau nggak salah waktu fakultas. Nah di sana saya lihat nih ada mas-mas, dia itu good looking lah bisa dibilang. Iya. Nah ternyata dia pakai PDH, KSR dan terus saya cari-cari nih ada apa aja sih KSR itu apa? Oh ternyata tempat untuk berbagi dan meluangkan kayak kita mencari sama-sama mencari ilmu tentang kesehatan gitu. Kebetulan juga saya ada minat tentang kesehatan gitu Mbak. Begitu, berarti emang motivasi awalnya karena cowok gitu ya, tidak apa-apa. Nah, kan tadi Mbak Tasya bilang punya ketertarikan nih di kesehatan. Nah, sejauh ini pas Mbak Tasya ikut KSRPM itu udah dapat apa aja sih insight-insightnya? Banyak banget, kalau dibilang itu banyak banget. Pernah praktek, terus pernah kayak ada simulasi, pernah jadi korban juga loh. Jadi korban? Jadi korban maksudnya gimana? jadi waktu itu kalau nggak salah semester 2 saya itu pulangnya larut malam karena habis ada kelas sama kerkom. Nah saya tuh nggak tahu ya Mbak, kalau malam itu biasanya emang agak blur atau udah di-blurin sama yang nggak kelihatan apa gimana. Soalnya waktu itu saya cepet banget, tapi saya tuh nggak lihat di depan saya tuh ternyata ada mobil dan boom, jadilah kecelakaan. Jatuh gitu? Ya jatuh karena tuang. Terus Ya kan waktu itu untungnya saya nggak panik ya. Jadi ketika habis belum tabrak, terus motor sama saya tuh terpental, kayaknya 5 meter ada. Ya Allah. Jadi kaget ya Mbak ya, langsung kayak tiba-tiba tek hitam, terus bangun. Saya udah terkapar di jalan, gitu lah. Terus habis itu baru saya lihat motor, waduh, motorku kok udah anjir, aku nanti dimarahin enggak ya sama ayahku? Masih kepikiran kayak gitu ya? Masih kepikiran motor. Habis itu baru aku cek, oh ternyata helmnya aman, tangan aman, kaki aman. Belum kakiku kan aku posisinya tidur miring ya, miring ke kiri. Nah ke kiri itu kakiku yang harusnya kayak gini, nah kakiku udah kayak gini. Jadi di bagian femurnya atau tulang ini namanya tulang betis itu udah patah semua. Fraktur ya berarti? Iya, fraktur jalan. Waktu itu mau diangkat banyak orang, tapi saya tuh kayak nggak usah, jangan diangkat. Nanti kalau diangkat takutnya tulangnya geser atau nanti ada pendarahan di dalam, kan lebih bahaya. Jadi lebih baik dibiarin. Terus habis itu nunggu 3,5 jam, 30 menit baru ada ambulan desa. Di ambulan desa itu nggak ada bidai. Nah, bidai ini kayak alat buat melurusin atau mematikan sendi gitu. Terus sampai sana dibawa saya ke RSC. Habis ke RSC langsung diminta data, tapi akunya kayak udah diam anteng tapi sakit banget. Kalau rasanya kalau dideskripsikan seperti panas, nyeri, Mbak tahu kesemutan? Iya. Kesemutan. Terus ada rasa panas-panasnya, ada rasa pegel, kayak gitu dicampur adukan. Itu di bagian kaki atau semua Kaki doang.
dong. Jadi benar-benar kayak kalau kesenggol sedikit cuma satu nggak ada, itu sakit banget, real. Terus itu langsung tindakan operasi? Belum, itu kan aku habis maghrib ya, habis maghrib terus aku baru dikasih bius. Nah untuk ini menenangkan hatiku yang sangat kacau balau tanpa meletus balon hijau. Itu tiba-tiba ada kayak kuas, nah kuasnya ganteng nih. Aku kayak Keulang lagi ya motivasinya. Mas, ini saya mau diapain ya? Disontek tau, disontek apa namanya? Infus. Saya ditanya-tanyain dong biar nggak kefokus sama rasa sakitnya gitu loh. Sama kuasnya malah dibilang, kamu kejadiannya gimana? Lah mau ditanyain kejadian saya trauma dong. Terus kuasnya cuma ketawa. Habis itu udah saya ditinggal, terus dipindah ke ruang inap. Terus besoknya jam 7 baru dikabari, nanti siang kamu operasi ya, dari sekarang udah puasa. Nah waktu itu kebetulan ibuku lagi ke Jawa Timur, jadi aku tuh di rumah cuma sama ayahku sama adekku datang langsung nangis. Aku nya enggak sih, enggak kayak nangis enggak, terus kayak sedih enggak, ya cuma takut doang. Adekku nangis, terus besoknya ibuku datang udah berlumuran air mata, aku juga ikut nangis sampai gitu. Dan operasi. Kalau mau membayangkan ruang operasinya, teman-teman pernah nonton drakor yang kayak dokter-dokter itu? Pernah nggak teman-teman? Hospital Playlist. Bayangannya tuh kayak gitu, ada lampu-lampu besar, terus ada bed pasien, ada yang monitor yang dipasangin sama ini gitu. Waktu itu buat anestesi itu yang suntik bius, sakit banget, sumpil, bohong. Di sumsum tulang belakang. Ya, tapi kan waktu itu kan setengah ya. Saya takutnya pikiran saya kayak nanti kalau tulangku digergaji apa pikiran itu kayak gitu. Jadi ya minta obat tidur. Berarti bius lokal? Enggak, bius setengah, cuman dikasih obat tidur gitu. Oh gitu. Terus opnamnya berapa hari? Opnamnya itu 4 hari dari Senin sore sampai Kamis. Berarti kaki posisi masih dipen nggak sekarang? Masih mau nyoba? Tapi itu nggak bakal diambil lagi. Diambil lagi kayaknya kemungkinan Mei ini. Oke, ternyata ya pengalamannya sungguh luar biasa banget. Nah, terus nih selain Mbak Tasya pernah memiliki pengalaman menjadi korban gitu lah ya istilahnya, kira-kira Mbak Tasya pernah jadi ini gak ya, kayak Mbak Tasya itu menangani pasien mungkin lagi praktek terus habis itu ada kecelakaan yang terngiang-ngiang atau nancep terus di pikiran Mbak Tasya tuh ada nggak gitu? Ada. Waktu itu ada namanya piket markas. Jadi di markas kota itu PMI, kayak kita ambil dari KSR ataupun dari TSR itu untuk piket di sana. Nah waktu itu hari Sabtu atau hari Minggu aku lupa. Aku habis mobilisasi itu menjemput pasien dari rumah ke rumah sakit dan dari rumah sakit ke rumah. Nah tiba-tiba ditelepon di depan pasar Bonpolo itu ada kecelakaan. Nah kecelakaan di situ tuh ada ibu-ibu sama bapak-bapak jadi boncengan. Kayaknya loh kronologinya tuh beliau mau nyebrang, cuman dari arah berlawanan ada ibu-ibu yang banter, jadinya ketabrak deh. Nah kalau si bapak-bapaknya biasa aja, kalau yang ibu-ibunya ini jatuh tengkurap. Nah terus dari hidung sama mulutnya tuh keluar darah. Jadi kan posisinya berbahaya ya. Bisa aja darahnya nanti ya walaupun benar darahnya bakalan keluar dia nggak menyumbat pernafasan, tapi ini resiko patah tulang leher gitu. Jadi waktu turun dari mobil ambulan saya tuh masih kayak nge-freeze gitu loh. Ini masih kayak langsung flashback up pas waktu saya jatuh. Oh gitu. Jadi mungkin kembali ingatan gitu ya. Tapi langsung kayak diingetin, ayo ditangani. Nah
Bali dan diantar ke RSUD Magelang. Gitu. Berarti pas ibunya tengkurap itu nggak kelihatan ada luka-luka? Nggak sejauh mata memandang atau luka-luka itu nggak ada, jadi langsung dikasih bantalan leher buat nyangga kepala, terus kayak kita sebenarnya langsung kayak dibalikin gitu loh, tapi sebenarnya nggak harus dibalikin, nggak apa-apa, cuman buat kenyamanan waktu mobilisasi dari tempat kejadian ke rumah sakit gitu. Oh gitu, berarti aku kayak pernah dengar kalau luka nggak kelihatan kayak alias luka dalam itu malah justru lebih bahaya ya? Ya justru lebih bahaya, jadi luka itu ada pendarahan sama perdarahan. Kalau pendarahan itu apa namanya kelihatan kayak enggak ada salah. Kalau pendarahan itu yang di dalam, jadi kayak orang hamil itu kan pendarahan. Kalau perdarahan yang kelihatan, kalau pendarahan kan kita nggak tahu nih yang apa yang patah atau yang apa namanya pecah itu mana. Lebih bahaya gitu ya, Iya. bisa fatal gitu ya. Oke deh Mbak Tasya, makasih banyak buat sharing-sharingnya. Iya. Makasih juga buat berbagi pengalamannya sejauh ini jadi anggota KSRPMI itu seperti apa. Terus justru mungkin ingatan masa